Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Putri Tamukan. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, langsung saja. Setelah mempelajari mata kuliah konsep dasar IPS di SD, saya mengetahui bahwa ilmu pengetahuan sosial bukan sekedar kumpulan materi sejarah, geografi, ataupun ekonomi, tetapi melainkan gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang bertujuan membantu siswa memahami kehidupan bermasyarakat, berinteraksi dengan lingkungan, dan menjadi warga negara yang baik. Dan untuk mata kuliah strategi pembelajaran, saya mengetahui bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi ada berbagai cara, metode, pendekatan, dan teknik yang harus dipilih dan disusun dengan tepat agar pembelajaran berjalan efektif dan bermakna. Saya juga memahami pentingnya merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta melakukan penilaian yang sesuai untuk melihat keberhasilan proses belajar mengajar. Hubungan mata kuliah konsep dasar IPS di SD dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar memberikan bekal pengetahuan, materi, dan tujuan pembelajaran IPS yang wajib diajarkan di SD, serta menjadi landasan utama agar saya sebagai calon guru paham yang harus disampaikan dan nilai apa yang ditanamkan kepada siswa. Sedangkan hubungan mata kuliah strategi pembelajaran dengan jurusan tersebut adalah bekal inti yang mengajarkan cara, metode, dan teknik mengajar yang tepat, sesuai dengan cara belajar dan perkembangan yang benar dan mudah dimengerti siswa. Tanpa ilmu ini, calon guru ataupun saya tidak tahu cara menyampaikan materi agar pembelajaran berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Natalia Ahu. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pohuwato. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah konsep dasar IPS dan strategi pembelajaran. Setelah mempelajari konsep dasar IPS dan strategi pembelajaran, saya memahami bahwa IPS tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon guru, saya harus mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat agar siswa merasa nyaman, aktif, dan mudah memahami materi. Dengan metode yang menarik dan variatif, proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menerapkan pengetahuan seperti memahami cara bertransaksi, mengenal hak dan kewajiban, serta memahami kehidupan sosial di lingkungan sekitar. Dari segi keterampilan, siswa belajar bekerja sama, berdiskusi, dan berani menyampaikan pendapat. Sedangkan segi sikap sosial, siswa belajar menghargai orang lain, disiplin, jujur, dan peduli terhadap lingkungan. Melalui pembelajaran IPS, saya berharap dapat menjadi pendidik yang mampu membimbing siswa menjadi pribadi yang cerdas, aktif, dan memiliki sikap sosial yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Muhammad Nurul Manaju dengan NIM G8225075. Saya dari mahasiswa semester 2 dari jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pohuwato Kampus Pengembangan Bualem. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan dua mata kuliah, yaitu konsep dasar IPS, sekolah dasar, dan strategi belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Irmayani Halim SPD MPD. Baik, tugas pertama adalah saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS, sekolah dasar, dan berkaitan dengan jurusan PGSD. Baik, jawabannya adalah konsep dasar IPS, sekolah dasar adalah ilmu sosial terpadu yang mempelajari manusia, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah secara sederhana sesuai usia anak SD. Dan berkaitan dengan jurusan PGSD, jurusan PGSD adalah menyiapkan calon guru SD agar mampu menyederhanakan dan mengajarkan konsep IPS tersebut dengan metode yang kontekstual, aktif, dan sesuai
perkembangan anak sekolah dasar. Dan tugas kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi belajar dan pembelajaran dan berkaitan dengan jurusan PGSD. Jawabannya adalah strategi belajar adalah secara siswa mengolah informasi, contoh membuat rangkuman, diskusi, belajar kelompok. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang merancang guru agar siswa mencapai tujuan belajar. Dan berkaitan dengan PGSD, sebagai calon guru SD, mahasiswa PGSD harus memahami strategi belajar anak dan mampu merancang pembelajaran yang sesuai usia, aktif dan menyenangkan, agar materi mudah dipahami oleh siswa SD. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Atikasim, mahasiswi semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pohuwato. Baik, saya di sini akan sedikit merangkum apa yang saya pelajari dari mata kuliah ilmu pengetahuan sosial dan strategi belajar dan pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dan juga mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Irmayani Halim SPD MPD. Baik, langsung saja. IPS merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita bersosial, bagaimana kita menghargai budaya sejarah yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan juga mempelajari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sebagai guru, kita harus memberikan pemahaman terhadap siswa apa itu nilai-nilai sosial. Sebagai contoh, bagaimana mereka bersosial seperti menghargai sesama teman atau menghormati yang lebih tua. Ilmu IPS tidak hanya mempelajari tentang bagaimana kita bersosial, tapi juga mencakup berbagai konsep seperti konsep sejarah, budaya, sosiologi, geografi, dan lainnya. Calon guru dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini agar mereka bisa memberikan pembelajaran secara terintegritas terhadap siswa. Baik, selanjutnya mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Sebagai guru, kita tidak hanya berdiri di depan dan memberikan materi pembelajaran, tapi juga membimbing siswa agar bisa mencapai proses pembelajaran yang diharapkan, dan juga agar siswa bisa berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, dengan melatih keterampilan sehingga siswa bisa dan berani hidup di masyarakat yang cepat berubah dan penuh dengan tantangan, dan juga bisa memotivasi siswa agar bisa memecahkan setiap persoalan hidup bermasyarakat yang penuh dengan rintangan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aca Anastasia Putali, semester 2 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS di SD. Konsep dasar IPS di SD adalah pemahaman dasar tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat diajarkan kepada siswa sekolah dasar. IPS menggabungkan beberapa ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi agar siswa mengenal lingkungan sosialnya. Tujuannya seperti membantu siswa memahami kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengajarkan cara bermasyarakat yang baik. Ketiga, menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama, dan
bertanggung jawab. Keempat, melatih siswa bisa berpikir terhadap masalah sosial sederhana. Selanjutnya, strategi belajar dan pembelajaran. Strategi belajar dan pembelajaran di SD adalah cara atau metode yang digunakan oleh guru agar proses belajar menjadi lebih kreatif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Tujuannya membantu siswa untuk memahami materi dengan baik. Kedua, membantu siswa lebih aktif dan kreatif untuk belajar. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja sama dan beraktivitas. Itulah video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Harun dari Prodi PGSD semester 2 kelas pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendapat saya tentang mata kuliah konsep dasar IPS di sekolah dasar dan mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar. Menurut saya, kedua mata kuliah ini sangat penting bagi calon guru sekolah dasar karena dua mata kuliah ini saling melengkapi. Yang pertama, konsep dasar IPS di sekolah dasar. Mata kuliah ini sangat penting karena membantu mahasiswa memahami dasar-dasar ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dengan mempelajari konsep dasar IPS, calon guru bisa menjelaskan kepada siswa tentang lingkungan, budaya, kerjasama, dan kehidupan bermasyarakat dengan lebih mudah. Tanggapan saya, mata kuliah ini sangat bermanfaat karena menambahkan wawasan dan membentuk cara berpikir kritis tentang masalah di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yang kedua yaitu mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar. Mata kuliah ini sangat penting untuk mengajarkan cara menyampaikan materi kepada siswa sekolah dasar dengan metode yang menarik, kreatif, dan sesuai usia anak. Misalnya seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, tanya jawab, dan pembelajaran berbasis proyek. Tanggapan saya di mata kuliah ini sangat berguna karena bukan hanya tentang tahu materi, tetapi tahu juga cara mengajar yang efektif agar siswa mudah memahami pembelajaran. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.